Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bimbingan ASN ya, tingkat provinsi. Kalian kan tingkat berapa? Kalau dulu tanya satu dulu. Wah, serius? Kacau. Oke, kakak cuma mau bimbing ya, jadi karena kan udah punya basic fisika ya. Istilah sudah selesai berarti. Iya, Dikit-dikit. Oke, kita kenalan dulu ya sebelum kita belajar ya supaya saling nyambung juga. Nama kakak ya, kakak di fisika ya, biasanya juga mau buat cuma karena di sini ada project buat ASN, kita coba ngisi juga. Itu aja. Kakak lulusan di Bandung, lulusan di kalian namanya siapa? Rido. Kaisha. Itu sama Kaisha. Oke, karena ini baru pertemuan pertama, jadi kita belajar dasar dulu ya. Dan coba untuk menjawab karakteristik yang sama dengan soal OSP. Jadi kan kalau OSP tuh kemarin nggak tahu ya, kemarin gampang atau susah menurut kalian? Susah. Dari 20 soal, kira-kira berapa yang percaya diri bisa jawab? 8 soal. Oke, dalam lingkup apa tuh? Kira masih ingat nggak materinya apa? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Apa? Catatan kemarin ya. Oke, nah sebenarnya apa yang membedakan OSK dengan OSP itu? OSP itu lebih fundamental. Karena kalau kalian baca panduan, ya itu 5 soal kalian jawab dalam waktu 3 jam. Kan kalau kemarin itu 20 soal kalau nggak salah. 20 soal dalam waktu 2 jam ya. Nah ini 5 soal dalam waktu 3 jam. Berarti kan kalian tahu ya, bosnya bukan ternyata gampang enggak. Berarti bobot materinya atau bobot soalnya jadi lebih sulit. Nah, karena buat mau ajarin fundamental dulu ya. Jadi kita tulis dulu di sini. Oke. Kita akan belajar soal belajar ini kan kelas 11 ya. Oke, matematika tuh apa aja sih kira-kira menurut kalian? Oke, kalau ini boleh aja lah, kalau boleh buat catatan boleh. Apa? Kira-kira matematika itu membahas apa aja sih? Kalau kamu oke, secara sederhana sebenarnya ya kita jelasin dulu deh. Materi yang ada itu kebagi jadi 4. Yang pertama, ini materi OSMP. Yang pertama itu ada yang namanya mekanika. Contoh mekanika. Di sini ada mekanika. Ya ini kinematika itu salah satu lingkup mekanika. Nanti kinematika, dinamika, statika itu lingkupnya adalah mekanika. Atau kalau kalian belajar soal gerak lurus, gerak melingkar, gerak rotasi, terus juga gerak relatif, itu semua masuknya ke dalam lingkup mekanika. Oke, yang kedua, karena mekanika itu membahas tentang benda yang kelihatan, selanjutnya ada yang namanya termodinamika. Oke, nah termodinamika udah belajar? Udah bisa sih. Semester 2. Iya, semester 2 tentang apa? Termodinamika, hukum termodinamika 0, 1, 2 masih mau mesin kapal ya. Nah itu termodinamika. Oke. Yang ketiga itu tentang listrik. Listrik kan nanti yang mungkin akan kita pelajari di kelas 12.
Yang keempat itu tentang fisika modern. Oke. Nah, fisika modern itu adalah 2 kali lipat dari 2 kali ini. Jadi ya, kita coba untuk belajar matematika dulu secara dasar. Oke, sampai sini udah apa? Kita kan bahas soal matematika. Ya, tapi dalam hal ini kakak punya prasyarat dulu. Kalian bisa integral, bisa diferensial. Serius belum belajar? Belum ya. Integral, diferensial. Oh, oke. Berarti kakak harus belajar prasyarat dulu ya. Karena kalau mungkin kalian udah lihat soal SP tahun lalu Udah. ya. Itu nanti kan Iya. harus ngapain di sana? Ya, nah itu. Jadi minimal 2 syarat itu tuh harus terpenuhi ya. Atau sama matriks sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalian bisa melihat sebuah masalah itu kan kalau kalian belajar sama guru kalian tuh langsung di masalah itu harus sudah ada angka ya. Misalkan GLBB, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 2 meter per second itu angka ya. Nah sedangkan nanti dalam SP ini semuanya tuh bisa menggunakan variabel. Jadi nggak pakai angka. Nah contoh soal kayak gini. Kalian udah pegang dulu. Mungkin kalau kalian bisa jawab boleh. Sambil saya coret. Kalau kalian bisa jawab ya. Kalau bisa ya, nggak apa-apa, berarti bagus. Oke, kakak kan ngajarin dulu yang pertama soal prasyarat dulu untuk belajar ini. Oke, yang pertama itu ada yang namanya turunan. Belum pernah belajar turunan. Nah, integral belum. Oh iya, pas 11 itu terakhir statistik ya? Iya. Oke, oke, turunan tuh biasanya dia langsung kita gitu. Turunan itu artinya kita pengen mengetahui maksud gitu dari sebuah persamaan. Contoh misalkan gitu. Yang pertama itu kita menggunakan turunan yang pakai koefisien aja, misalkan dy per dx. Nah, di sini biasanya ini adalah fungsi turunan ya. Ini adalah turunan ya. Oke, ini adalah turunan. Apa yang harus kita turunkan biasanya adalah fungsi persamaan. Nah, ini yang di sini turun. Oke, kalau kalian belajar matematika, itu fungsi itu artinya apa? Masih ingat nggak? Masih ingat tinggal 11 teman sih. Kayak fungsi itu biasanya ditentukannya oleh variabel ya, bentuknya adalah persamaan. Tapi secara sederhana fungsi itu dia menunjukkan suatu nilai dari sebuah hal yang besar. Jadi kalau misalkan ada ember, ini kan ya, oke, ember ya. Ember kalau misalkan isinya 1 bisa kita tulis 1 kan ya, benar nggak? Bisa tulis 1 gitu kan ya. Kalau isinya ada 3 kita tulis 3, ya. Isinya 5 kita tulis lama-lamaan data ini adalah bilangan kan. Nah ternyata dalam fungsi ini bisa kita rangkum. Jadi berapa? Misalkan 2x plus, masih ingat ini fungsi bilangan dari 2 kali 1 kali 3 ya, 2 kali 0 kali 1 saat gitu. Jadi bagaimana untuk kita bisa menjelaskan dengan ribuan bahan yang di sini ya, maka lewat fungsi. Ya, turunan itu adalah bagian dari fungsi tadi. Kita ingin mengetahui sebab dari kejadian selanjutnya, biasanya itu disebut sebagai turunan. Kita kalau nanti dalam GLB tahu posisi kecepatan sama kecepatan itu kan turunan-turunan ya. Ingat ya, jadi kita kan dari sini. Oke, sederhananya kita belajar ada 2 hal. Misalkan dy per dx dengan y sama dengan konstanta. Oke, masih ingat konstanta itu apa? Konstanta itu angka. Misalkan dy kali a aja ya. Anggap a ini adalah angka. Maka
kalau dia bentuknya misalkan dx sama dengan misalkan x pangkat 1 atau x aja deh. Fungsi y-nya sama dengan x. Oke, bagaimana cara menurunkannya? Maka nilai d kita turunkan terhadap dx. Nah, si nilai ini dia kan kalau dia variabel kayak gini dia punya pangkat berapa? 1. Maka ini berarti pakai fungsi yang seperti itu, di mana d pangkat a n itu kalau kita turunkan itu sama dengan n kali a pangkat n min 1. Pernah belajar ini? Nah ya saya. Nah, maka kalau x pangkat 1 kita turunkan itu jadinya berapa? X berarti 1 dikali x dikali 1 kurang x pangkat saya pangkat 0 itu nilainya 1. Maka turunan dari x pangkat 1 itu adalah 1. Nah, ini berlaku untuk apa? Ini itu kita harus posisinya ya biar jelas aja. Ini adalah fungsi diferensial atau kita sebut sebagai turunan. Jadi segala hal variabel yang punya nilai tadi, variabel ya, yang punya nilai dari pangkat itu bisa kita turunkan dengan itu. Oke, paham nggak sih? Paham? Oke. Coba ya. Oke, bagaimana kalau misalkan ini ada angka di depan, maka nanti sama aja. Kalau misalkan gini, kan ini kan variabel cuma x ya. Kalau ini jadi 2x, maka bagaimana? Contoh, misalkan turunan dari fungsi fx 2x pangkat 2. Jadi kan kita bisa menggunakan biasanya pakai aksen aja, f aksen x. Aksen itu apa? Kayak Nih, aksen itu apa? Inverse ya? Iya, ya vaksin ini inverse ya, salah. Bukan vaksin. Oke, salah. Inverse. Ini langsung aja ya, df x pakai x. Masukin dulu nilainya 2x pangkat 2. Kunci sederhananya adalah si pangkatnya turunin ke bawah. 2-nya tetap x-nya tinggal pangkat tadi kurangin 1 dari bawah. Maka jadi d terhadap dx itu sama dengan jadi apa? 2 itu harus bawah 2 kali 2 kali x 2 min 1, atau jadinya sama dengan 4 x ya. Ini adalah bagaimana kalau dia bentuknya adalah persamaan kuadrat? Sama aja. Jadi kalau persamaan kuadrat itu begini, misalkan fungsinya itu a pangkat x pangkat b itu ditambah c pangkat x pangkat d ditambah d. Nah, sama berarti si b nya nanti pangkat min 1 ya. Jadi satu-satunya dulu baru paham? Paham ya sampai sini? Oke. Selanjutnya adalah integral. Oke, pernah dengar kata ini? Oke, pernah belajar? Oke, integral sederhana. Oke, integral itu ngomongnya gimana? Itu integral sederhana. Fungsi integral itu sebenarnya untuk menghitung jumlah
dari batas tertentu. Kalian tahu sigma kan? Oke, sigma itu apa berarti? Ya, jumlah. Misalkan kalau punya sigma gitu. Kalau punya sigma gitu. Sigma F ya, X gitu kan. Nah, biasanya di sini ada batas ya, ada batas atas sama batas bawah. Kita dengan X dengan 1 di sini 5. Berarti nilai X-nya adalah dari 1 sampai 5. Ya. Tapi bagaimana kalau misalkan dia bentuknya banyak? Maka berubah yang tadinya pakai sigma itu jadi pakai integral. Nah, biasanya integral itu ada dua, ada integral tentu sama integral tak tentu. Integral tentu, oke. Integral tentu itu artinya dia punya batas. Jadi ada dua. Misalkan ini A, B. Ada dua, ada batas atas, ini batas bawah, batas bawah, dan ini batas atas. Nah, biasanya integral itu diawali misalnya dia pakai apa bebas, pakai A, Bx. Kalau integral dengan batas itu biasanya nanti kita masukin nilai batas. Kalau yang kedua ada integral tak tentu, biasanya dia nggak punya batas ya. A, Bx. Nah, kalau ada batas itu nanti sama kayak kita ngerjain sigma. Tapi kalau tanpa ada batas itu biasanya diakhiri dengan C. Misalkan A kita integralin si A nya dengan A-nya konstan. Kira-kira kalau A-nya konstan itu bisa nggak dihitung? Konstan itu artinya apa? Tetap. Kira-kira dia ada angka-angka lainnya nggak? Enggak dong. Konstan itu berarti apa? Tetap. Misalkan 2 meter per second konstan, berarti tetap terus 2 terus kan ya? Bisa dihitung nggak kira-kira integral? Nggak bisa. Udah langsung aja berarti A plus C. Kalau dia variabelnya konstan. Tapi kalau misalkan nilai A ini kita taruh jadinya 5, oke. Nah, maka kalau 5 kita integralkan itu jadi 5x atau 5 atau 5 apa gitu, tergantung variabelnya yang diintegralkan. Kalau terhadap dx berarti 5x. Kalau terhadap dt berarti apa? Ini kalau integral apa? Tak. Tapi kalau integral tentu, misalkan kita punya soal, misalkan ini batas ini 1, batas ini 2, terhadap 5 kita integralkan terhadap dx gitu. Maka fase utama yang harus kita lakukan itu adalah mengintegralkan 5-nya dulu kan ya. Yang tadinya dia konstan A itu jadi 5x. Nah, karena dia ini punya batas, maka kita batasi dia 1, 2. Nah, gimana caranya udah kayak gini? Kalau udah kayak gini kita masukin nilainya. X-nya kita ganti jadi 1, batas atas sama batas bawah. Jadi kita kali dikurangi batas bawah. Nah, jadi 5 kali 2 min 5. Berarti 5. Maka integral dari batas 1 sampai 2 terhadap dx itu nilainya. Oke, sampai sini dulu paham? Kalau misalkan tahu itu angkanya konstan itu gimana? Kalau variabel Kalau variabel, berarti kalau misalkan variabel itu kan konstan. tergantung. Jadi contoh gini, kalau di GLBB yang konstan itu variabel apa? GLBB. Ayo, GLBB itu masih. Misalkan kakak punya mobil nih, misalkan ya, mobilnya bergerak gitu dengan dari keadaan diam. Oke, keadaan diam berarti kalau keadaan diam V0-nya 0. Oke, dia bergerak nih dengan kecepatan sekian. Nah, dalam pergerakan ini dia punya percepatan karena tadi ada perubahan kecepatan dari 0 kan dia bergerak, berarti ada perubahan kecepatan. Nah, A ini kalau disebut sebagai GLBB dia harus apa? Harus konstan. Karena yang disebut GLBB itu yaitu percepatannya konstan. Nah, maka A
biasanya kalau misalkan dia konstan itu di luar dari integral. Contoh seperti ini, misalkan kakak punya AX dx gitu ya. A nya kan konstan ya, maka A nya kita keluarin jadi A integral X dx. Nah dari sini gimana? Nah setelah ini berarti jadi A kita masukin X ini kan variabel, misalkan X ini terhadap dx gitu ya. Dia variabelnya berubah-ubah gitu tadi, nggak konstan, yang konstan cuma A. Maka dia kita integralkan, ini tuh berarti pakai konsep yang pangkat n dx sama dengan A x pangkat n plus 1 per n plus 1. Jadi setiap ada belakangnya variabel pangkat berapapun ya, mau 1, 2, 3 itu jadinya seperti itu. Kayak contoh misalkan ya, contoh kalian disuruh ya ini ada misalkan x pangkat berapa kalian mau? Pangkat 2. Berarti A ini kan berarti tak tentu ya. Iya. Ingat kalau tak tentu itu berarti nanti tambah sini dan n nya 2 berarti ini kita ganti 2. Ini 2. Jadi A dikali x pangkat 3 per 3 plus hasilnya. Ingat dalam fisika itu nggak semuanya mesti gitu. Makanya kenapa kalau nanti kita belajar ya, kenapa dalam fundamentalnya itu sebenarnya kita nggak belajar misalkan hafalan sigma f sama dengan m kali a itu hafalan banget ya. Kita kayak cari tahu dulu tuh kenapa tiba-tiba jadi sigma f, kenapa tiba-tiba jadi m kali a. Nah itu biasanya soal-soal yang di OSN kayak gitu. Bagiannya OSN provinsi nanti. Beda dengan nggak tahu ya. Kalau dulu sih OSK tuh semua rata-rata soal kayak gitu. Jadi soal fundamental semua. Tapi mungkin karena kayak banyak yang nggak bisa jawab ya, jadi level soalnya tuh kadang diturunin. Ini nggak tahu ya. Kemarin jawabannya apa sih? Iya, semua. nggak ada soal fundamental gitu. Perbandingan, tapi perbandingannya juga harus apa? Oh gitu. Sekarang kayak gitu juga hebat sih. Keren lah 1, 2. Oke, sampai sini mau ada yang bertanya dulu boleh? Mungkin masih belum di integral ya? Kalau mau nyoba dulu integral, masih soal ya. Oh ya, kalau misalkan dia pangkatnya, ingat ya, kalau ini dia konstanta, ya, maka tinggal tambahin variabel yang bisa dinyanyi. Kalau ini dt berarti isinya, kalau dia dx berarti dx, dv, dA dan seterusnya tergantung. Kan itu apa sih? Ini tadi di diferensial tadi. Sederhananya kalau turunan itu kita menulis rumus untuk mencari satu pangkat sebab, kalau integral itu kita mencoba naikin ke atas gitu. Itu namanya sederhananya sih kayak gitu ya. Bahasa sederhananya. Oke. Nah terakhir, kalau misalkan dia pangkatnya min 1, oke, kalau terus di sini ya. Misalkan integralnya misalkan pangkat x min 1 dx gitu ya. Kan kalau kita pakai rumus kayak gini, ini jadinya berapa sih? Saat kita turunin ya, x min 1 kita integralin ya. Jadinya kan gitu, x min 1 plus 1 sorry. Ini min 1 plus 1. Ada nilainya nggak kalau kayak gitu kira-kira? 0 kan ya? Karena x pangkat 0 kan ya? Itu 1 dibagi 0. 1 bagi 0 ada nilainya. Nah, maka bentuknya kalau ada seperti ini jadinya apa? Jadinya ln x. Udah belajar ln belum? Sempat ada. Sama lah itu ya. Nah, jadi kalau ada x min 1, integral dari x min 1 berarti ln x plus c aja. Itu kalau hasilnya 0. Kalau dia ya pokoknya segalanya yang pangkatnya min 1 aja. Kan kalau min 2 bakal per 0 lah. Iya, kalau mungkin kan. Karena min 2 per 1 tetap jadi min 1. Oke, sampai sini mau yang tanya dulu boleh? Atau udah paham atau belum? Oh, jangan lupa. Boleh.
Berarti kemarin bimbingan siapa? Tadi sini juga atau? Iya, di sini. Sama Nama Kiamus. Oke, harus itu tuh berarti apa? Itu full bahas soal. Full. Ya, juga awal-awal masih iya awal-awal Materi. materi dasar. Sudah dasar ya. Sebenarnya orang suka fisika. Suka. Lumayan. di kelas Ika. Tapi suka Sudah suka. suka fisika aja dari sini. Bukan itu gampang kimia. Secara. Menurut aku gampang sih. Oke. Dia. Gampang kimia. Oh. Tapi kenapa ikut tes fisika? Karena kuliahnya mau teknik. Oh. Sebelumnya berarti ikut SMK. Dosen kimia Oh, juga SK. Iya. Keren. Teknik apa maksudnya? Masih belum kepikiran sih. Oh, belum. Iya. Sebenarnya udah di tangan sih sebenarnya. Tangan kayak rapatnya bagus. Rapat di atas 9 semua. Enggak, semester ini baru di atas 9, semester 4. Sempat baru Iya, bisa sebelumnya 85 ke atas. Target ITB. Nah, belum tahu. Kayaknya enggak. Enggak. Kenapa? Kenapa enggak? Cerita harus tinggi lah. Tahu dari ITB, UI kan tiba-tiba. Salah nggak sih juga? Target ITB enggak? Enggak. Teknik juga. Di apa ya? UI berarti. Udah dulu. Iya, bisa. Ah, susah apa ya lo? Gampang. Takut. Melo, ya. Amin. Indonesia, ini dah hapus ya. Ini bawa apa nggak? Enggak. Boleh foto dulu. Nanti aja di sekolah. Ini langsung ke sekolah lagi atau pulang? Pulang. Udah pulang. Iya, pulangnya pas jam 2 juga tuh. Oh, kemarin jam 2. Iya. Emang jam 2 atau sekarang? Sekarang aja, saya masih MPLS. Kalian masih juga enggak? Enggak. Enggak. Udah di kota ya, kampus dulu ya. Ya. Jadi kita coba belajar. Oke, kita akan belajar soal kinematika ya. Nah, kinematika tuh sebenarnya cabang ilmu. Ini tuh dia cabang ilmu dari mekanika ya. Jadi cabang ilmu mekanika, mekanika klasik. Mekanika. Nah, biasanya dia itu mempelajari tentang gerak. Yang mempelajari gerak. Jadi dia mempelajari gerak tanpa penyebab. Tanpa penyebab. Ya, penyebab gerak itu kan gaya. Jadi kita nggak dijauh gaya di sini, kita cuma dijauh gerak. Dan biasanya ini itu berarti jadi fokusnya, misalkan kalau ada mobil nih, dia fokusnya ke mobil bergeraknya aja. Jadi nggak mempedulikan ukurannya kayak gimana, nggak mempedulikan beratnya kayak gimana. Walaupun secara sederhana itu sebenarnya kalau kalian baca yang tentang handstand sama Newton gitu,
Jadi gini, Newton itu selalu beranggapan kalau misalkan kamu nabrak satu mobil, katanya dalam matematika, gitu ya, nih, mobil bergerak, itu masanya tetap, kata Newton. Jadi kalau dia bergerak sampai kecepatan sekian nabrak tembok, gitu. Nah, si mobil ini tuh masanya yang awalnya 2 kg sampai dia nabrak tembok, masanya akan 5 kg. Tapi secara realita dia akan sama nggak? Enggak. Karena tadi kata Newton massa itu relatif. Contohnya kalian nih lari kencang, massa kalian akan sama nggak dengan massa awal kalian lari? Massa kalian juga enggak. Makanya kenapa ilmu dari mekanika klasik ini nanti ke mekanika modern, nanti ada semua ya itu awal dasarnya gitu. Nah, kinematika itu cuma belajar soal geraknya aja. Jadi ukuran apapun itu nggak mempengaruhi gerak, kata Newton. Jadi mau mobil ukurannya gede, mau mobil ukurannya kecil, kalau kecepatannya segitu segitu. Nah, dalam kinematika kita akan mengenal berbagai macam istilah. Oke, yang pertama itu adalah posisi. Nah, kalau ada mobil, kita kamu saja. Kalau mobil kayak gini, kita akan melihat titik atau posisi. Posisi ini berarti apa? Posisi itu di mana ya? Oke, 4. Ya, 4 ya. 4 atau biasanya kita sebutnya adalah titik A. Ya, posisinya apa? Posisi ini vektor. Dia harus contoh biasanya kalau dalam sumbu X titik acuannya itu di mana sih? Kalau pakai sumbu X si mobil bergerak sumbu X akan kiri. Titik acuan sumbu X itu biasanya di mana sih? Di titik O. Atau titik O. Ya, kalau misalnya kalian gambar kan di sini di tengah-tengah ya. Nah, ini titik A. Nah, sama halnya kalau kita belajar gerak itu juga sama titik acuannya kalau dia sumbu Y titik acuannya juga sama di mana? Jadi di sini X O, di sini Y sama O. Ini kita sebut sebagai titik acuan. Nah, ini masuknya kemana? Masuknya ke gerak satu dimensi. Jadi nanti ada gerak satu dimensi, ada gerak dua dimensi. Posisi kan. Yang kedua itu kita akan membahas namanya kalau dia bergerak maka dia apa? Akan berarti pindah. Oke, perbedaan itu apa? Nah, vektor awal itu di vektor A yang dikurangi dengan vektor awal karena perpindahan ini kan vektor ya. Jadi mau nggak mau kita harus tahu posisinya. Vektor. Jadi misalkan mobil ini berada di titik O, berarti vektor awalnya apa? O. X0-nya sama dengan O. Kan ya? Misalkan di sini ada koordinat 1, 2, 3. Terus misalkan dia bergerak sampai ke koordinat ketiga, ini ya, di titik ini, maka X1-nya sama dengan 3 apa? 3. Karena perpindahan itu tadi adalah vektor, tadi apa? Jarak atau posisi akhir dikurangi dengan posisi awal, maka kita dapat misalkan X1 kurang X0 bagi 3 ini kan dikurang 0. Maka posisinya itu adalah 3. Oke, belajar vektor kan? Udah. Nah, selanjutnya apa lagi? Kalau dia bergerak dan berpindah, maka dia apa ya? Dia punya namanya kecepatan. Oke, kecepatan. Nah, karena vektornya itu X, ini itu vektor perpindahan atau juga kita sebut sebagai jarak
per kita nggak belajar langsung kan kalau rumusnya V sama dengan S per T tadi ya, atau X per T ya, bebas mau X itu sama aja. Tapi kecepatan sama dengan dx per atau jadinya V sama dengan dx per. Jadi ketika benda bergerak terhadap titik tertentu, dia dipengaruhi jarak juga waktu. Oke, yang keempat ada kecepatan. Oke, kecepatan itu berarti turunan dari kecepatan. Jadi kalau ada turunan dari kecepatan berarti gimana? dv per dt. Nih. Jadi kalau secara sederhana nilai x yang merupakan vektor, nilai v itu turunan dx per dt, maka nilai a itu sama dengan dv per. Kalau dari x dicari terhadap a, maka jadi gimana? A sama dengan d2x per dt ku. Apa seperti ini karena diturunin 2. Oke, apa sih? Kalau bahas ininya kalian kurang dibahas sama gue deh. Ini sudah acuannya ini karena nanti kita akan cari tahu kenapa tiba-tiba ya si nilai x itu sama v kali t ini kan ya. Si nilai v t sama dengan v0 plus t, nilai s atau x itu sama dengan v0 kali t plus setengah t kuadrat, nilai vt kuadrat itu sama dengan v0 kuadrat ditambah ya 2a x. Ya, enggak ada jadi langsung kayak gini ya. Nah, fundamentalnya itu dari sini semua. Ini. Nah, kita akan cari tahu ya. Kenapa kakak ngajarin ini? Karena di soalnya itu rata-rata ini. Gak ada tiba-tiba kan kalau kalian udah pakai persamaan yang udah pasti ini digunakan ketika apa? Ketika udah punya nilai pasti. Tapi kalau misalkan mobil A bergerak dengan kecepatan v misalnya, mobil B bergerak dengan kecepatan beta gitu, itu kan gak ada nilainya kan ya? Kalian pasti bingung dong mau jawab kayak gimana, bener gak? Nah, karena tadi fundamentalnya gak diajarin biasanya karena apa? Karena suruh ya kan makanya ngajarin kayak gini kan gampang ya. Kalau kamu ngomong aja nanti kalau ada mobil bergerak dengan kecepatan sekian berarti itu akan BB misalnya. Sedangkan biasanya nggak begitu. Apa jadi benar. Nah, si A juga itu bisa kalau misalkan ini kan A itu fungsi V ya, si determinan V terhadap determinan T. Bagaimana dengan fungsinya A itu dijelasin pakai fungsi X. Bisa nggak mencarinya kayak gini? Jadi si A kenapa ada 3 ya, dv per dt, d2x per dt kuadrat, maka dia berubah. Jadi dv per dx itu dikali dengan dx per dt. Oke, dv per dx dikali dx per dt itu sama nggak dengan dv per dt? Sama. Karena secara sederhana ini bisa kita coba. Tapi fungsi ini gunanya untuk apa? Ketika si kecepatannya itu fungsinya itu terhadap fungsi x. Kalau ini tuh fungsi percepatannya terhadap fungsi v dan juga terhadap fungsi t. Bagaimana dengan fungsi x? Oh, kita nggak tahu kan yang fungsi x itu gimana. Kalau bisa pakai ini, nggak akan yang diketahuinya fungsi v terhadap fungsi x. Berarti kita pakai cara ini. Nah, karena dx per dt ini itu nilai v, maka jadi kita punya kesimpulan A sama dengan v dv per dx. Nah, inilah salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa kita bisa dapat ini. Oke, paham nggak sih? Sudah cukup paham? Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menemukan rumus ini? Oke, bisa nggak? Bisa kira-kira. Oke, kasih contoh ya. Oke, GLBB ini kan rumus GLBB. Kunci GLBB itu apa sih? Kunci GLBB. Ini kita masih dasar. Kunci GLBB.
berubah peraturan kan ya? Berubah peraturan. A-nya tetap atau kita sebut sebagai konstan. Apalagi udah kan cuma dulu ini kuncinya. Oke, maka kita bisa menggunakan konsep ini untuk menemukan bagaimana caranya benda yang bergerak terhadap percepatan tetap itu bisa jadi persamaan dengan kayak gini. Contoh, sekarang kita punya jalur ini titik O, titik acuan. Ada mobil, ya, dia bergerak dengan percepatan tetap. Ya, titik A atau titik A. Maka di sini dia dipengaruhi oleh apa? Ini X kan ya, misalkan X1. Dari titik 0 ke titik B ini jadi X2. Nah, jarak dari titik sini ke titik sini kita sebut sebagai delta X kan ya. Nah, benda yang ada di sini itu ya sampai ke sini gitu. Itu titik X1, delta X itu berarti X1 sama X2. X2 kurang X. Tapi waktu yang ditempuh dari O A ke B itu berarti kan di sini ada T1, di sini ada T2. Jadi T totalnya itu adalah T1 tambah. Paham dulu sampai sini? A-nya tetap. Maka ketika A-nya tetap itu, kita bisa mencari persamaannya lewat apa? Lewat persamaan ini. Nilai A sama dengan V dV per dx. Berarti karena ada dx di sini, berarti kita harus akan mencari ini ya, atau kita akan mencari nilai yang akan ada fungsi dalam dua hal. Caranya gimana? Ya kita pakai fungsi a dx itu sama dengan v dv. Oke, kalau dari ini kita integral ya. Nah, ini pakai fungsi integral tadi. A dx per integral v dv. Ada batasnya nggak x-nya? Ada. X0 dikurang dengan x1. X0 itu berarti tadi apa? Posisi ya, batas bawah sama batas ini posisi akhir, ini posisi A. Dan V, karena dia terhadap dv, maka gimana? Berarti V0 terhadap V. Oke, paham sampai sini? A-nya tetap kan ya? Berarti bisa kita keluar. Oke, jadi A fungsi X1, X0 karena ini jadinya 1 ya, X kan ya. Di sini V-nya kan karena dia pangkat 1, bisa nggak langsung kita turunin? Sebenarnya bisa aja deh. Ini kita langsung turunin aja deh. Kan A-nya pindah jadi sini 1 ya. Maka di sini jadi X, benar kan? Jadi X0 X sama dengan di sini V-nya pangkat 1. Kalau kita turunin jadi gimana ya? Jadi jadi apa sih? Ini plus 1 per n plus 1. Jadi V kuadrat per 2. Ini V0, ini V1. Oke. Dari sini berarti kan udah ya, karena ada batas bawah kita masukin. Nilai A itu sama dengan X1 min sama dengan dikali X0. Sedangkan nilai V-nya bagaimana caranya kita masukinnya? Kita masukin di sini. V0-nya itu tadi 0 kan? Karena dia di nah, kita tulis dia di sini kita pakai V kuadrat per 2. Harusnya kan V1 kuadrat ini kan dikurang V0 kuadrat per 2. Karena V0-nya 0, berarti kita ya sama ingin 0 gitu. Kita dapat ini. Nah, kalau dari ini bagaimana? Kita bisa lihat. Di sini V1 kuadrat sama dengan kita pindah luaskan 2A dikali V0-nya ada. Sama. Iya, V0-nya ada. V0 kuadrat per 2. Ini kan atau ya kita bisa kali setengah aja. Tadi ini kayak gitu.
A X1 min X0 sama dengan setengah kali V kuadrat min V kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kan nanti jadinya 2A kali X1 min X0 dengan sama dengan V1 kuadrat min V0. Nah, jadi V1 kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ya, ditambah apa dikurang? Ditambah ya? Kalau ini kan tinggal ruas jadi minus, tinggal ruas jadi plus ya, ditambah kan? Enggak? Ini tinggal ruas jadi plus, jadi 2A kali X1 X X1 X0 itu apa? Berarti kan delta ya? Delta V0 kuadrat plus 2A dikali delta X. Sama nggak dengan rumus itu? Maka ini jadi persamaan kali. Sama halnya kalau kalian mau cari yang mana yang S, kan ini dia terhadap V terhadap T. Maka kalau kita mau mencari jarak ini, kita mau pakai persamaan yang mana kira-kira determinan? Determinan yang kalian kalau mau coba boleh kan? Apa? Mau coba penasaran gitu, pakai cara yang sama gitu. Nah, kalau yang ini, ingat ya, pokoknya kita bisa melihat suatu hal dari variabel yang ada. Ini kan variabel T sama variabel V sama A. Maka dia pakai yang mana ini? Pakai yang dv per d. Makanya kenapa di LBB itu ada 3 persamaan. Itu variabel. Oke, sampai paham? Oke, kita lanjut. Boleh teman foto dulu boleh. Kita coba soal ya. Oke, udah bisa jawab sama satu gitu. Soalnya dia itu boleh. Kalau udah ke sini kan? Oke, kita coba contoh soal yang nomor 1. Soalnya suatu uji coba, suatu mobil bergerak pada lintasan lurus. Oke, saya nggak pakai gambar ya. Jadi anggap ini ada mobil. Sedemikian sehingga dalam waktu singkat kecepatannya dinyatakan. Berarti kita punya persamaan V ya. V-nya sama dengan berapa? 0,4 kali 6T kuadrat plus 3T meter per dengan nilai T adalah second. Tentukan posisi saat T ya, sama dengan 3S dengan nilai X sama dengan 0 untuk T sama dengan ketika ada titik A, acuan di sini kan. Jadi acuan ini berarti X sama dengan 0, T sama dengan 0 tadi. Dia bergerak sedemikian rupa tadi. Nah, kita disuruh nyari apa? Posisi dan kecepatan. Oke, yang ditanyakan itu adalah X dan juga A. Kalian boleh pakai S ya boleh S. Dan juga A. Kenapa nggak pakai X? Karena vektor. Yang ditanyakan. Bagaimana cara mencari kira-kira? Maka kalau kita gunakan persamaan di LBB tadi, maka dia gugur di mana? Di yang awal kan ya? Karena di sini kita nggak punya persamaan kuadrat, kecuali yang ini kan ya. Oke, kita tahu nggak V0 yang berapa? Kita tahu nggak A yang berapa? Karena A nya dicari juga. Maka nggak bisa dari ini. Maka kita pakai apa? Tadi kita lihat di sini persamaan V-nya ini kita ada fungsi apa terhadap T. Jadi kita bisa gunakan apa persamaan V sama dengan dx per dt. Kita
kita bisa menggunakan fungsi dx per dt. Maka bagaimana? Ya udah kita kali sifat dulu. Ini jadi berubah jadi v dt sama dengan dx. Oke, kalau udah kayak gini berarti kita mau ngapain? Kita pengen cari tahu dulu tuh nilainya berapa. Ingat x0 ya, berarti ini x0 nya 0. dx 1 nya nilainya nilai x, karena kita cari x1 pakai kita integral v dt sama dengan integral dx. Nah, kita tentukan batas dulu. Ingat, karena v nya harus kita integralkan terhadap fungsi t, maka t nya tadi ada apa? T atas sama t bawah. T0 sama T1. Nanti T1 itu apa? Nanti maka kita cari nilai T1. Sama yang X berarti kita juga tentuin batas. Ini X0, ini X1. Oke, bagaimana cara nulisnya tadi? Nah, CV nya apakah pakai V ini? Enggak, kita masukin nilai ya. Oke, kita masukin ya. Oke, ini udah pakai angka. Maka integral T1 T0 itu V kita masukin 0,4 dikali 6t kuadrat plus 3 t dt. Ininya langsung aja ya. Jadi di sini nah ini hapus dulu deh. Atas sama dengan berarti langsung aja x batasnya apa tuh? X0 x langsung aja karena ini kan disebutkan dengan x. Oke, lantas bagaimana kita berpatokan ini? Karena kalau 4 ini bisa kita udah ikutin dia dulu nih, karena dia nggak punya variabel kan ya, bisa kita keluarin. Tapi kita bisa nyederhanain ini dulu supaya dia nggak terlalu ribet. Ini bisa nggak jadi sederhana? Jadinya kayak gini. T1 T0 apa? 0,4 dikali 2. Di sini jadi berapa? Sorry, dibagi 3 jadi 2t kuadrat plus t. Nah, ini supaya kita dari ini nurunin ini. 0,4 kali 3 berapa? 12 0,12 ya? Apa 1,2? Kalau komanya 1 berarti 1, iya benar. Jadi di sini langsung aja dia kita keluarin ya. Jadi 1,2 kita integralin T1 sama ini 2t kuadrat plus t. Oke, sebenarnya jangan lupa tulis dt ya di sini. Oh iya, karena di OSMP itu yang dinilai itu adalah proses. Jadi kalian nulis rumusnya harus apa ya? Kan kalau kemarin kalian jawaban langsung apa ya? Jawaban akhir. Ya, kalau ini enggak. Nanti prosesnya satu-satu. Ada poin A, B, C, D, E. Makanya kenapa 5 soal itu bukan 5 soal. Itu ada 20 soal tapi ada A, B, C, D. Misalnya soalnya kayak gini nih. A, misalkan tentukan fungsi ini, berarti kan proses ini semua nih. Iya. Benar dapat 2 poin. Misalkan. B, nanti suruh dari A, kita dapat lagi 3 poin. Iya, benar. Setiap rumus yang ditulis. Makanya kalau kalian ngajarin ini, karena kalau kalian nggak bisa, kira-kira gimana? Bisa jawab kan? Oke, kita pakai proses setelah. Oke, dari sini maka kita turunin lagi. Kita integralin dia terhadap fungsi yang tadi 2t kuadrat itu kalau kita integralin jadi berapa? Berarti 2 tambah 1 berarti iya. 2 tambah 1 jadi 2 baru 3 t pangkat di benar nggak? Karena tadi ini ya xn plus 1 per n plus 1 ya. Oke, ditambah t kuadrat per ini kan? Benar nggak? Enggak. Bener nih. Oke, kita taruh batas 0 sampai 1. Sorry, bener nggak? Coba cek dulu. Iya benar, cek dulu. Oke. Ini sama dengan tadi ya.
Ini kan x0, x0 nya 0 kan ya? Ya. Jadi di sini langsung aja kan x1 gitu kan, karena min 0 tadi kan. Nah fungsi ini karena t0 nya juga 0, benar gak? Jadi kan jadi kayak gini, 1,2 dikali 2 per 3 t pangkat 3 ini kan ya, ditambah setengah t pangkat 2 sama dengan x. Oke, paham nggak seperti itu? Nah, kenapa kayak gini? Karena t0 nya nilainya harusnya kan kalau dia ada nilainya kira-kira di mana? Ya tadi kita kurangin tadi kan. Oke, karena t ini berarti kita dapat nih persamaan nilai x itu sama dengan setengah dikali 2 per 3 t pangkat 3 ditambah setengah t pangkat 2 tadi terhadap t. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Tinggal disubstitusi. Coba kalian berapa hasil? Sama kan? Beda. Saya 12,6. 12,6 bisa? Udah. Oke, sembari ya 1,2 dan 2 per 3 kali 3 pangkat 3 kan ya? 2 kan, 9 kali 2 berarti 8 yes. Ditambah 3 berarti 9 per 2 ini kan 1,2 dikali 18 ditambah 9 per 2. Oke, sebelumnya adalah ya, kalian boleh kali kayak gini bebas. Kalau apa sih biasanya pakai kalkulator juga boleh, kalau pakai kalkulator saintifik boleh. Kan jadi 4,5 ada 4,5 15 sama 4,5 jadi 2,5 1,2 dikali 22,5 beda. Jadi gimana coba gimana kalian? 21 ya berapa tuh? Yang mana? Ini apa namanya? 12 ditambah 9, 21 12 dari 12 dari kan pertamanya kan 2 per 3 dikali 3 kuadrat. 3 kali 3 pangkat 3. Oh iya kan 3 pangkat 3 kan. ini coret kan? Oh iya. 3 nya coret, karena kan dia dikali kan ya? Nah. 3 coret jadi 129 kali 2 8 dan jadi 4,5 bebas sih, atau kalau kalian mau lebih gampang 92 boleh, kalau hasil lebih gampang ya karena per 2 mungkin tahu lah 4,5 dan 1,2 kali 2,5 ya sekian. Oke, last terakhir ya, namun satu soal sudah selesai. Berarti nilai x nya sekian lah ya, meter. Kak, di fisika boleh nggak selesai? Boleh sebenarnya. Makanya apa nanti jawabannya ada bentuknya kayak gini, nggak harus angka kayak gini kan ya kalau sekarang. Ini sebenarnya kalau nggak ada t nya juga udah jawabannya cukup sampai sini doang. Udah cukup. Fisika gitu, nggak kayak matematika harus selesai. Selanjutnya kita nyari a ya. Nah nilai a nya karena kita udah punya fungsi v tadi, maka a sama dengan dv per dt kan ya. Kita punya fungsi v, kita masukin aja fungsinya di sini. 6,4 ya t pangkat 2 ditambah 3 t ya. Nah, karena kita mau nyari a, berarti kan a
A itu turunan dari V. Ini kita turunin aja. Masa sebenarnya mana D sama dengan per dt. Kita turunin dia. 0,4 tadi kalau konstanta diturunin dia jadi ini kalau 6 T kuadrat kita turunin, 2 nya turun ke bawah, pangkatnya dikurangin 1. Jadi berapa? Jadi 2 dikali 6 T pangkat 2 min 1. 1. Ya, jadi 12 T ditambah di. Jadi fungsi A itu sama 12 T tambah di. Yang kita masukin T nya 3 kan ya di situ. Jadi 12 kali 3 tambah 12 kali 3 berapa? 3 kan? Oke. Ini ada yang bertanya dulu kan? Kak ini ribet banget ya? Iya. Sudah. Kamu nggak tahu mana Kak? Ya, kakak bisa sebenarnya. Maksudnya kakak juga hal yang paling sebel tuh ada kalau bimbingan SN ya. Karena yang pertama di sekolah tuh nggak diajarin fundamental. Guru-guru tuh nggak akan pernah mau suruh ngejelasin kayak gini. Kamu panjang ya? Ya, karena panjang dan yang kedua adalah ini tuh bukan materi yang sulit sebenarnya. Tapi kita sebenarnya bisa pakai apa ya? Pakai kesenangan aja sih sebenarnya. Karena kan ini variabel ini itu kan didapat ketika si seseorang itu dia praktek langsung kan. Jadi misalkan video ini praktek nih, bebas lah, orang zaman dulu kan kita nggak tahu ada rumus ini kan ya. Kita nanya aja X, Y, itu namanya dulu. Nah, anak-anak zaman sekarang tuh beranggapan oh ini udah langsung paham nih, gak bisa dirubah. Padahal kan sudah bisa aja dulu. Contoh GLBB ini lah, pasti kalian dan teman-teman kan mikir ini tuh langsung dapat segala. Padahal dasarnya ini tadi. Caranya gimana? Caranya bisa dapat lagi kan di sini sama, persis. Gitu. Di situ kan itu sederhana. Karena apa? Karena rumus ini itu bisa akan berubah ketika keadaan ini berubah. Tadi. Itu bisa nggak berubah rumus? Bisa aja ketika pas lagi praktikum nih dan nemuin satu variabel baru gitu misalnya. Itu bisa ditambahin di sini ada di bukan dari PDP nih. Bisa aja. Apa itu karena tadi fundamental enggak bagus. Oke, ini dulu ya. Ini mohon maaf nih kayaknya bukan boring sih ya emang. Karena juga mikir, aduh, karena awalnya kata pikiran OSK ya. Kalau OSK kan masih bisa lah aktivitas dasar, maksudnya ngajarnya masih nyambung. Karena ya masih OSP karena keren juga nih. Masalah soal astagfirullah gitu. Karena kalau orang fisika kan minimal harus bisa kalkulus kan. Karena kita belajar kalkulus, pantasnya juga. Integral, diferensial tuh kalkulus dasar belum nanti kalau udah ada sudut-sudut ya, trigonometri. Nanti integralnya beda lagi, turunan trigonometri beda lagi. Terus sekarang segini dulu, oke? Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu kan? Ada. Sisanya kalian boleh coba-coba sendiri ya. Kalau punya soal boleh. Ini boleh dibawa pulang. Kalian boleh coba ya. Kakak juga baru tak soal bisa kakak jawab. Soal 5 bro. Dan kalau kak, aku udah 5 boleh. Nanti kita diskusi. Oke. Ayo, ada semangat santai aja ya. Oke. Ya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Tetap teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai bertemu di hari Kamis. Iya. Sampai Kamis. Belajarnya santai aja, nggak usah. Ya, nggak usah pusing-pusing amat. Cuma itu kan. Saya percuma kalian pusing sekarang gitu kan ngomongin. Makanya sedih terus. Oke, karena tutup. Ambil kelar masalah itu warahmatullahi wabarakatuh. Ayo istirahat aja dulu. Kalian udah ada buku pegangan ya? Mana nggak? Dari sekolah dikasih nggak buku pegangan? Apa? Pegangan fisika ya? Enggak, kalau ada. Nanti dari kakak aja ya. Kan hari Kamis kakak kasih deh buat kalkulusnya, tabungan. Terus supaya kalian bisa. Beda jauh sama OSK. Iya. Itu pasti gitu. Apalagi Hampir sih. itu kalau udah semifinal nasional gitu. Waktu itu kita pernah ini ngerjain soal Iya, nasional. Masa tryoutnya di kerjainnya yang nasional. Di Rongkers.
swasta yang gitu ya, itu udah diajarin dari SMP. Makanya apa mereka tuh kadang kelas 10 tuh udah bisa sampai nasional Iya. gitu kan. Itu soalnya kalau kalian negeri apa tadi semangat ya. Ya. Oh iya, itu foto dulu, foto. Oh, iya. Lihat laporan. Ini kayak gini. Namanya apa? Siapa? Ini Faranda ya misalnya. Oh. Ini kalian belajar di kelas 11, oke? 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Ayo. Minta fotonya boleh nggak Kak? Boleh dikirim ke grup PSN juga. Kontak. Pas naruh kontak aja deh. Wah. Scan. Iya. Ini nanti boleh nanya-nanya ke kakak ya. Juga ya? Iya. Tuh. Makasih ya. Maaf burger. Itu boleh dicoba-coba ya kalau bingung. Udah. Lagi bingung bisa jawab soalnya ngapain juga. Oke, makasih ya. Boleh ngomong dulu boleh.